Hai semua, kalian tahu nggak sih selama ini saat kita melakukan pembayaran online bahkan bermedia sosial agar saling terhubung satu sama lain itu menggunakan apa sih? Jawabannya adalah internet. Yap, kali ini aku Filia Ruana Nur Aini Sagita dari program studi S1 Teknik Informatika 2021B dengan NIM 2105-1204004 akan menjelaskan mengenai internet. Yang pertama yakni terdapat pengertian internet. Apa sih internet itu? Menurut Berners-Lee, internet adalah sebuah jaringan yang memiliki beberapa jaringan di dalamnya. Konsep dari Berners-Lee tersebut dapat diartikan bahwa adanya jaringan komputer lokal yang terhubung dengan jaringan lainnya. Selanjutnya yakni sejarah internet di dunia. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 di mana DARPA atau Defense Advanced Research Projects Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Tujuan awal diciptakan internet oleh DARPA ialah demi proyek militer untuk membangun sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi apabila sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET sendiri berfokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET berfokus mengurusi keperluan militer. Kemudian, bagaimana sejarah internet masuk di Indonesia? Menurut Ono W. Purbo, dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia antara lain yaitu M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Ono W. Purbo. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994. Setiap tokoh tersebut telah berkontribusi melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer dan internet di Indonesia. Lambat laun, internet di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya, layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTECnet pada tahun 1994. Sementara itu, pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Indonet sendiri sebenarnya adalah ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya, Indonet memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Pada saat itu, sambungan awal ke internet dari Indonet dilakukan dengan memakai metode dial-up. Lalu, apa saja manfaat dari internet? Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu internet merupakan sarana komunikasi yang murah dan di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha dan juga jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Aplikasi internet. Yang pertama yakni terdapat research sharing di mana terbagi menjadi dua, yaitu sharing file yang merupakan suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang terhubung melalui jaringan atau network. Yang kedua yakni sharing device.
Sharing device merupakan penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya yakni terdapat komunikasi dan informasi. Komunikasi dan informasi ini terdapat email dan World Wide Web. Email sendiri merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Sedangkan World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis research yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Yang terakhir yakni terdapat File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol atau FTP merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui program FTP yang juga disebut FTP Client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Nah, itu tadi merupakan pemaparan mengenai internet mulai dari sejarah hingga aplikasinya. Sekian, semoga bermanfaat.